Halo Sobat Sehat semuanya, salam sehat dari kami tim Kepo, Kata Expert Pro Sehat. Apa kabarnya nih kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu. Nah, kali ini kami punya tema ini dikhususkan untuk para ibu hamil terutama. Judulnya tentang bolehkah ibu hamil vaksin? Untuk tema yang satu ini, kita menghadirkan expert kita kali ini seorang dokter bernama Dr. Fenita. Halo Dr. Fenita. Halo dok, halo Dr. Rosa. Halo, gimana kabarnya dok? Baik dok. Baik ya dok ya. Pasien COVID gimana dok? Makin bertambah atau? Ya lumayan sih dok, kayak pasti makin bertambah karena kasus di Jakarta kan makin tinggi nih akhir-akhir ini dok. Iya betul sejak long weekend ya dok ya. Betul. Baik dok, oke kita langsung aja ya dok ya tentang ini ya. Jadi Dokter Fenita ini merupakan seorang dokter yang saat ini praktek di Rumah Sakit Atma Jaya Pluit ya. Nah beliau ingin menjelaskan nih tentang bumil tuh vaksinnya tuh sebenarnya boleh nggak sih ya kan gitu ya dok ya. Dan manfaatnya apa aja dok kalau bumil tuh divaksin? Oke, jadi ibu hamil ini memang kayak banyak pertanyaan nih, kayak boleh nggak sih vaksin? Katanya vaksin tuh bagus, tapi lagi hamil nih, jadi boleh nggak sih? Sebenarnya vaksin itu sendiri adalah suatu substansi yang dimasukkan ke dalam tubuh yang bertujuan untuk membentuk sistem kekebalan tubuh atau antibodi ya. Jadi terhadap suatu penyakit tertentu. Nah, vaksin sendiri tuh ada dua dok. Jadi ada vaksin hidup dan vaksin mati. Ya, vaksin hidup itu berasal dari virus yang dilemahkan, sedangkan vaksin hidup itu berarti berasal dari virus yang sudah diinaktivasi. Pada prinsipnya, vaksin yang sudah diinaktivasi itu sangat dianjurkan untuk ibu hamil ya, karena di kehamilan sendiri terjadi perubahan fisiologis yang mengakibatkan perubahan sistem imun ya, sehingga terjadi ibu hamil itu lebih rentan terhadap suatu penyakit, sehingga pemberian vaksin yang sudah diinaktivasi atau vaksin mati itu sangat dianjurkan. Sebaliknya, vaksin yang hidup ya, yang berasal dari virus hidup yang dilemahkan, kita saranin untuk tidak diberikan dulu pada saat kehamilan, atau kalaupun mau diberikan itu sebelum kehamilan. Seperti itu sih. Sekarang dok, jadi vaksin apa aja sih dok yang sebenarnya tuh dianjurkan buat ibu hamil, dan vaksin apa aja tuh yang tidak boleh justru pada saat lagi hamil? Jadi seperti yang saya sudah utarakan sebelumnya tentang vaksin hidup dan vaksin mati, jadi kalau untuk vaksin yang mati atau yang sudah diinaktivasi itu boleh kita berikan pada ibu hamil. Apa aja sih vaksinnya? Yang pertama itu yang dianjurkan adalah vaksin influenza. Jadi vaksin influenza itu adalah vaksin yang bertujuan untuk mencegah virus influenza. Virus influenza ini sendiri nanti akan mengakibatkan kayak gangguan sistem pernafasan, terus bisa sampai kayak gangguan radang paru-paru seperti itu. Dan vaksin influenza sendiri itu bukan hanya untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap si ibunya, tapi juga memberikan kekebalan tubuh kepada si janin lewat imunitas pasif. Jadi artinya imunitas atau antibodi yang sudah dibentuk, dia akan melewatin plasenta ya, sehingga memberikan kekebalan kepada si janinnya juga dalam bulan-bulan pertama kehidupannya dia gitu. Dan WHO sendiri merekomendasikan vaksin influenza ini pada saat kehamilan dan terbukti aman dan tidak menimbulkan kelainan janin ya, meskipun diberikan pada trimester awal atau trimester pertama gitu. Dan vaksin yang kedua itu adalah yang dianjurkan adalah vaksin tetanus. Jadi vaksin tetanus ini kita saranin buat ibu-ibu wanita usia subur dan juga ibu hamil. Dan pemberiannya itu sebenarnya di booster atau diberikan berkala setiap 10 tahun sekali gitu. Dan tujuan dari vaksin ini pemberiannya untuk mencegah penyakit tetanus. Jadi penyakit tetanus itu adalah penyakit yang bisa menimbulkan kejang ya, baik pada ibunya dan juga kepada janinnya, berkaitan dengan sterilitas dari alat-alat yang kita pakai pada saat persalinan begitu. Sedangkan kalau misalkan vaksin yang tidak kita sarankan adalah vaksin yang hidup atau yang berasal dari virus hidup yang dilemahkan, seperti contohnya vaksin MMR ya, yang mumps, measles, rubella ya. Terus habis itu vaksin varicella juga kita tidak sarankan pada saat kehamilan, dan kita sarankan sekitar 6 bulan sebelum dia mau hamil kita saranin, karena vaksin MMR itu sangat baik untuk mencegah virus rubella, dimana atau yang kita kenal sebagai campak Jerman ya, yang bisa menimbulkan kelainan kongenital pada si janinnya, kayak misalkan kelainan pada jantung, terus kelainan pada sistem syaraf juga seperti itu.
Oke, baik sekali, menarik sekali ya dok ya. Mhm. Ternyata macam-macam vaksin yang boleh, yang malah wajib ya dok ya buat ibu hamil itu harus diberikan ya. Terutama tetanus tadi ya dok ya. Nih Iya. kalau tetanus 10 tahun sekali, berarti kalau ibunya misalnya antara jarak hamil yang pertama dengan keduanya jaraknya cuma 5 tahun misalnya, berarti yang kedua hamil kedua itu udah nggak perlu diberikan lagi ya dok ya? Iya betul Dok. Jadi kalau misalkan kita dulu ikut jadwal vaksinasi, terakhir tuh kita pemberian tetanus itu sekitar di umur 18 Dok. Jadi begitu umur 18, biasanya 10 tahun kan berarti sekitar 28 Dok. Pas umur-umur sebelum Oke. hamil tuh. Nah itu diberikan, berarti nanti berikutnya yang kehamilan berikutnya tidak perlu saya diberikan lagi Dok. Gitu. Oke, bagus sekali nih ya. Informasi buat sobat sehat semuanya. Nah, terakhir nih ya dok ya, pantangannya dok, mungkin yang perlu diperhatikan ya lebih tepatnya ya, kalau buat ibu hamil yang mau vaksin nih, misalnya contoh mungkin dia ada alergi sebelumnya, jadi nggak boleh vaksin influenza misalnya contohnya. Nah, selain alergi apalagi nih dok yang perlu diperhatikan? Oke, baik. Jadi pada prinsipnya apa aja yang tidak boleh diberikan itu sebenarnya pada prinsipnya sama seperti orang yang tidak hamil. Ya, jadi kontraindikasi kita sebutnya itu adalah sebuah kontraindikasi pemberian vaksin pada ibu hamil dan tidak hamil itu sama. Yang pertama pasti kalau misalkan dalam keadaan sakit ya, sakit berat seperti misalkan ada demam dok. Kalau demam di atas 38 biasanya sih kita tidak saranin ibu-ibu untuk vaksin karena kayak saat itu kan sistem kekebalan sistem imunnya lagi kurang baik nih. Jadi ketika kita tambahin lagi vaksin dia jadi takutnya agak bingung gitu sistem imunnya. Kemudian yang kedua kalau punya alergi terhadap si vaksin tersebut ya pasti kita nggak boleh kasih. Dan yang ketiga kalau misalkan kita punya alergi terhadap komponen dari vaksin tersebut, misalkan contohnya kayak vaksin influenza nih, dia punya komponen telur. Jadi biasanya kita akan tanyakan kepada ibunya punya alergi telur nggak gitu. Kalau misalkan punya riwayat alergi telur biasanya sih kita nggak saranin untuk pemberian vaksin gitu. Dan yang terakhir kalau misalkan punya riwayat penyakit Guillain-Barré khusus untuk vaksin influenza. Penyakit Guillain-Barré ini sendiri kayak penyakit autoimun ya yang menyerang mengakibatkan kayak kelemahan dari kaki-kaki sampai ke atas, otot-otot ya terutama dari bawahnya naik ke atas. Biasanya sih kita tidak sarankan karena dari penelitian vaksin influenza bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit Guillain-Barré meskipun risikonya sangat kecil. Seperti itu sih. Wow, menarik sekali ya ini informasinya ya buat sobat sehat semuanya ya. Ternyata vaksin influenza ini mengandung telur tadi ya, seperti kata Dokter Fenita ya. Jadi buat yang alergi telur itu tidak disarankan untuk vaksin influenza. Dan tadi juga ternyata bisa menyebabkan Guillain-Barré syndrome ya. Itu penyakit yang menyebabkan tuh lemas tiba-tiba dari kaki awalnya lemes, mau jalan nggak bisa, terus bisa bahayanya dia bisa naik ke atas ya. Lama-lama juga bisa otot-otot pernafasan juga jadi lemes ya, begitu ya Dokter Fenita ya. Betul. Oke, baik. Nah ini ya semoga para sobat sehat semuanya ini sudah update ilmu terus setiap hari ya, karena belakangan sejak bulan Agustus kemarin itu pemerintah itu menggalakkan program Indonesia Maju. Jadi walaupun pandemi COVID-19 ini belum berakhir, tapi kita tetap harus selangkah lebih maju. Nah, buat semuanya yang mungkin ingin vaksin, bisa juga menghubungi ke WhatsApp-nya ProSehat di 0811 18 16 800 untuk mendapatkan jadwal vaksinasi home care. Oke, jadi sekian dari kami. Terima kasih Dokter Fenita buat waktunya hari ini. Terima kasih juga buat sama-sama dok. Terima kasih juga buat sobat sehat semuanya yang menonton acara ini dan juga tim Pro Sehat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di edisi Kepo selanjutnya.